Hari ini kita mau buat nasi tim dari jamur. Nah, ini hasil jadinya ya. Ini hasil jadinya 2 mangkok. Memang kita sengaja cuma buat 2 mangkok. Kasih sedikit daun bawang dan saus sambal. Siapkan 70 gram beras. Kalau untuk 1 orang itu biasanya kalau nasi tim ini 35 gram. Dan rebus telur. Ini ada jamur kaleng. Sebetulnya itu jamur apa saja boleh. Bahkan sebenarnya juga boleh pakai daging-dagingan juga boleh. Daging ayam atau daging sapi, namun bukan udang, bukan seafood. Biasanya ya daging ayam, daging sapi, potong kecil-kecil gitu, sama seperti begini cara masaknya. Nah, ini ada jamur shiitake juga. Kita potong panjang-panjang. Dan ada semacam lagi jamur yang lebih gede ukurannya, ini jamurnya. Ini yang bagian samping itu dibuang dulu, samping kanan kiri, dan dipotong sesuai selera saja mau motongnya seperti apa, sama aja. Namun kalau kita pakai ayam atau pakai daging sapi juga boleh dimasukkan jamur, juga nambah manis. Ini kalau jamur saja gini juga rasanya sudah seperti daging nanti. Nah, ini saya potong seperti begini ya. Timun ini cuma untuk pelengkap. Siapkan untuk pelengkap. Juga bisa siapkan acar gitu untuk pelengkap juga baik. Nah, sudah itu kita siapkan juga itu mangkok untuk bumbu-bumbunya. Masukkan kaldu jamur, merica, pala. Untuk 2 orang saja ini, untuk masakan untuk 2 orang saja. Dan kecap asin. Ada 2 macam cara untuk masak seperti ini ya. Ini kalau cara pakai pala, pakai merica, itu masaknya seperti ini. Tapi ada juga yang enggak pakai pala, namun diganti ngohyong, bumbu ngohyong. Tapi tidak pakai pala kalau pakai bumbu ngohyong. Dan biasanya dikurangi kecap manisnya. Nah, ini saus tomat. Dan kecap manis. Juga ini tambahkan sedikit saus Inggris ya. Saus Inggris ini justru enak nanti kalau untuk buat nasi tim. Potong-potong dulu bawang putih sedikit saja, 2 biji, sama jahe. Jahenya ini saya simpan udah berbulan-bulan, tinggal sedikit gini. Tapi kalau ditutup pakai wrap gini memang bisa awet kadang sampai setengah tahun. Tapi harus ditutup pakai wrap. Kalau dibiarkan begitu ya sudah rusak jahenya. Makanya harus kalau jahe datang itu begitu cuci langsung dipotongi kecil-kecil, sepotong-sepotong, dibungkus pakai wrap. Nah, ini kita potong lembut saja. Kita cuma mau ambil dia punya wanginya jahenya ini. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa karena ini model yang pakai saus Inggris gitu enggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai yang pakai ngohyong itu biasanya harus pakai jahe ini. Nah, kalau sudah siap, pertama-tama panaskan wajan. Dan ini jamur ini kita sangrai dulu. Di atasnya wajan pakai minyak sedikit. Sampai dia kekuningan.
Kalau tidak disangrai gini dulu nanti baunya agak langu. Nah ini kalau disangrai dulu sampai dia kecoklatan ya. Kecoklatan gitu baru balik-balik dan baru kita tambahkan yang lain. Ini sudah kecoklatan seperti ini. Ya dibalik-balik seperti ini ya. Lalu kita baru tambahkan bawang putihnya dan jahenya. Masukkan bawang putih dan jahenya juga ditumis-tumis lagi sampai wangi. Nah ini jamurnya kan sudah setengah matang. Masukkan jamur kaleng dan juga bumbu-bumbunya. Telur dan bumbu-bumbunya masukkan jadi satu. Ini masukkan bumbunya ya. Lalu kita tambahkan air. Masukkan air atau kaldu. Kalau pakai ayam ya kaldu ayam, kalau sapi ya pakai kaldu sapi. Nah ini sudah sekitar 15 menit ya. Tambahkan garam dan gula. Kalau pakai ngohyong biasanya itu tidak pakai gula, pakai pun cuma sedikit saja. Kalau pakai pala itu pakai gula dikit. Ini sekarang sudah 10 menit ya. 10 menit sampai 15 menit ini sudah matang. Kita angkat. Sisihkan dulu telurnya juga gitu. Nah ini bagi dua. Jamurnya ini kita bagi dua karena memang masaknya ini untuk 2 porsi saja. Nah ini kita bagi menjadi 2 bagian. Lalu tambahkan beras yang kita sudah cuci dan kita rendam tadi itu. Beras ini dibagi 2 karena tiap satu mangkok itu biasanya 35 gram berasnya. Nah dan waktu masukkan itu kita harus lihat dia punya beras itu harus bisa tenggelam, kelihatan airnya. Kalau enggak bisa tenggelam nanti nasinya itu keras. Seperti tenggelam seperti ini nanti nasinya itu lebih lunak. Tapi juga jangan terlalu berair sekali. Kalau terlalu berair nanti terlalu basah. Nah sudah itu kita kukus ya. Kita kukus di atas kukusan selama 30 menit. Ini sudah 30 menit kita angkat. Kita lihat sudah matang ini. Dan kita sajikan balik di atas piring. Ini hasilnya. Dan kasih timun, telur, juga bisa kasih acar. Thank you.